Yuk, jangan lupa bantu channel ini, dengan tekan tombol subscribe, gratis kok. Oke, seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita novel Battle Through the Heavens dari part sebelumnya. Setelah 4 hari Xiao Yan berlatih di Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, dan kekuatannya kini telah menjadi bintang 7 Dadoshi, akhirnya Xiao Yan pun menghentikan pelatihannya. Sebagai pemimpin gerbang Pan, ia ingin mengetahui keadaan gerbang Pan yang telah ditinggalnya berlatih selama 4 hari itu. Dengan langkah santai, Xiao Yan perlahan masuk ke area gerbang Pan saat langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia menyatukan alisnya saat dia menatap keempat siswa di pintu masuk area tempat tinggal saat matanya dengan cepat menyapu dada mereka, hanya untuk menemukan lencana serupa pada mereka. Lencana itu seluruhnya berwarna hijau pucat dan ada benda berwarna hitam yang diukir di atasnya. Dari faksi apa orang-orang ini? Jangan katakan padaku bahwa mereka ada di sini untuk mencari masalah dengan kita lagi. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan suram. Apakah orang-orang ini tidak terlalu seperti pengganggu? Mereka datang untuk membuat masalah berkali-kali. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa siswa baru ini tidak memiliki sifat pemarah? Xiao Yan menggerakkan tangannya sedikit dan penguasa berat yang sangat besar dengan aneh muncul. Dia memegang gagang penggaris dengan erat saat dia berjalan menuju 4 siswa di pintu masuk dengan wajah gelap dan serius. Kemarahan gelap dan dalam di wajahnya adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Pada saat ini, keempat siswa di pintu juga melihat Xiao Yan. Mereka segera dikejutkan sebelum mereka berempat langsung bergegas ke Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan langsung memperhatikan keempat orang itu. Jari-jari kakinya menginjak tanah. Namun, tubuhnya baru saja melesat ke depan ketika teriakan heboh dari mulut keempat orang itu menyebabkan wajahnya tertegun. Ketua, Anda akhirnya kembali. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah, menggunakan ini untuk menghentikan tubuhnya yang baru saja hendak menyerang ke depan. Dia terkejut ketika dia melihat 4 orang yang datang ke sisinya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan agak ragu, "Kamu adalah orang-orang dari gerbang Pan?" "Hihi, iya." Seorang pria muda di antara mereka yang memiliki wajah biasa, tapi senyum cemerlang, mengangguk dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Senior Sun Er berkata bahwa karena kita adalah faksi, kita harus memiliki lencana milik kita. Dia berkata bahwa ini akan meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap gerbang Pan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasa sedikit malu. Sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar agak tidak bertanggung jawab. Dia sebenarnya tidak dapat mengingat wajah para anggota dan bahkan hampir menyerang mereka sebelumnya. Xiao Yan menyapu pandangannya ke 4 orang itu. Sekarang setelah mereka mendekatinya, Xiao Yan menyadari bahwa objek berwarna hitam di lencana tampaknya adalah penguasa Suan berat di tangannya sementara latar belakang berwarna hijau itu tampak sama dengan warna api inti teratai hijau miliknya. Gadis ini benar-benar sangat teliti. Xiao Yan tertawa pelan, menepuk 4 orang yang bersemangat di sampingnya dan bertanya, "Sun Er seharusnya ada di dalam, kan?" "Iya, Senior Sun Er ada di dalam. Sekarang, gerbang Pan, kita juga memiliki unit penjaga kami sendiri. Setiap hari, 4 orang akan bergiliran menjaga dan melindungi tempat tinggal. Selain itu, ada 10 anggota yang menunggu pesanan di dalam pada satu waktu, siap untuk menangani situasi yang tidak terduga." Senior Sun Er memberikan kebebasan bergerak kepada anggota lainnya sehingga mereka bisa akrab dengan geografi akademi dalam secepat mungkin.
Pria muda itu tampak fasih. Dia memimpin jalan sambil berbicara tentang perubahan yang terjadi pada gerbang PAN selama 4 hari yang singkat ini seolah-olah dia sedang menuangkan kacang. Xiaoyan diam-diam mendengarkan dia berbicara dan tidak bisa tidak memuji dalam hatinya. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia bisa mengkonsolidasikan gerbang PAN sehingga terlihat benar-benar baru. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan, yang terbiasa sendirian, tidak bisa menghasilkannya. Ketika mereka memasuki pintu masuk area tempat tinggal, 3 anggota gerbang PAN lainnya berhenti. Mereka terus melakukan penjaga sementara pemuda yang fasih terus memimpin jalan di depan sampai dia membawa Xiaoyan ke rumah paviliun kecil di daerah terdalam. Baru kemudian dia berhenti. Hihi, ketua, kamu bisa masuk sendiri. Aku masih harus kembali untuk berjaga. Senior Sun Er berkata bahwa selama kita menyelesaikan 3 hari penuh penjaga dan tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, kita akan dapat menerima 1 hari energi api. Saudara dan saudari yang lain semuanya berusaha untuk melakukan pekerjaan ini sekarang. Haha, pemuda itu tersenyum dan menjelaskan setelah dia berhenti berjalan. Xiaoyan membuka mulutnya saat melihat wajah pemuda yang agak mendesak dan sombong itu. Hatinya akhirnya dipenuhi dengan kekaguman. Gadis itu hanya menggunakan beberapa cara sederhana untuk membuat orang bersaing untuk pekerjaan penjaga. Meskipun cara semacam ini tidak terlalu istimewa, berapa banyak faksi di dalam Akademi Dalam yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk mengeluarkan energi api sebagai hadiah. Mereka sendiri akan merasa bahwa jumlahnya tidak cukup. Xiaoyan, yang telah pergi ke tingkat kedua dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, dengan jelas memahami seberapa besar permintaan untuk energi api di bagian bawah menara. Siapa namamu? Xiaoyan tersenyum dan bertanya tepat sebelum pemuda itu pergi. Ketua, saya dipanggil Timu. Anda pasti harus mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Bahkan jika aku tidak bisa menang dalam pertarungan, ada banyak saudara di dalam gerbang PAN. Pemuda yang menyebut dirinya Timu tersenyum saat dia mengusap wajahnya, merasa sedikit terkejut dengan perlakuan yang diberikan Xiaoyan kepadanya, menanyakan namanya. Baiklah. Anda harus pergi dan melakukan tugas Anda. Xiaoyan mengangguk. Dia menatap ke belakang orang lain saat yang terakhir berlari dengan langkah besar dan sekali lagi mendesah pada perubahan, Punch Gate. Gerbang PAN, saat ini dipenuhi dengan kohesi yang sangat solid. Kekuatan semacam ini adalah faktor paling dasar yang memungkinkan faksi tumbuh. Xiaoyan tersenyum di dalam hatinya saat dia berbalik dan mendorong pintu ke paviliun rumah sebelum perlahan masuk. Saat memasuki paviliun rumah, tatapan Xiaoyan menyapu ke segala arah sebelum akhirnya berhenti di ambang jendela di lantai 2, di mana punggung cantik seseorang yang dengan hati-hati menyiram bunga. Pada saat ini, sinar matahari yang redup mengalir melalui jendela, menyinari tubuh tinggi dan halus itu. Tubuhnya seperti teratai hijau yang bergoyang di bawah sinar matahari, tampak anggun dan dunia lain, tetapi dipenuhi dengan godaan pada saat yang sama. Tatapan Xiaoyan agak kabur saat dia melihat sosok cantik itu. Dia tetap diam, tidak mau merusak gambar yang indah ini. Xiaoyan GG. Tidak peduli betapa indahnya gambar itu, pada akhirnya akan tiba saatnya seseorang kembali ke kenyataan. Setelah dia meletakkan panci air di tangannya, wanita muda itu akhirnya melihat pria muda berjubah hitam di bawah. Sukacita samar dan kemerahan halus tanpa sadar muncul di wajahnya yang indah. Xiaoyan pulih saat dia mendengar suara jelas dari wanita muda itu.
Dia tersenyum pada yang terakhir sebelum perlahan-lahan berjalan ke lantai 2. Saat tangannya mengusap kepala Sun Er, dia tersenyum dan memuji, "Gadis, lumayan. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 4 hari, Anda akan mengelola gerbang Pan dengan cara seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu." Ada juga upaya kakak Hu Jia di sini. Melihat tidak ada ekspresi aneh di wajah Xiao Yan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia secara alami menarik tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum manis, "Untung ada kalian berdua. Kalau tidak, gerbang Pan ini cepat atau lambat akan dikelola oleh Wu Hao dan aku sampai hampir runtuh." Xiao Yan tertawa getir. Dia mengerti kemampuannya sendiri. Selain itu, Wu Hao, petarung gila itu jelas bukan ahli dalam manajemen. Oh iya, di mana Hu Jia dan Wu Hao? Xiao Yan menyapu pandangan ke segala arah dan bertanya dengan ragu. Sun Er mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan. Dia berkata, "Hu Jia telah pergi ke Do Technic Hall. Dia ingin melihat apakah ada teknik Do kelas atas yang cocok untuknya di sana." Adapun Wu Hao, dia pergi ke arena pertarungan. Dia belum kembali selama 2 hari terakhir, tapi Xiao Yan GG tidak perlu khawatir. Ada orang dari gerbang Pan kita di sana. Seseorang akan memberi tahu kami jika ada yang salah. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap wajah tersenyum berseni, indah, dan jantungnya tidak bisa menahan untuk tidak berdebar. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggang sempit yang memenuhi cengkeramannya. Setelah itu, dia menarik Sun Er yang agak malu ke dalam pelukan erat. "Kamu telah bekerja keras." Sun Er, dagu Xiao Yan ditempatkan di depan dahi Sun Er saat dia bergumam lembut. Mengapa Xiao Yan GG begitu sopan pada Sun Er? Sun Er tiba-tiba tersenyum. Sebelum dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia disela oleh Xiao Yan. "Selama beberapa tahun ini, Anda telah membayar saya lebih dari 100 kali lipat untuk tindakan tidak disengaja yang saya lakukan ketika saya masih muda." Xiao Yan mendesah lembut. Apa yang gadis ini berikan padanya terlalu berlebihan. Awalnya, dengan karakternya yang seperti lotus yang elegan, sangat sulit baginya untuk mengkhawatirkan pria tertentu di dalam hatinya. Selain itu, dengan ketampanannya, hanya ada sedikit pria seusia yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun kekuatan di permukaan hanyalah bintang 7 Dadoshi, Xiao Yan tidak akan pernah melupakan bagaimana dia, sebagai orang yang baru saja menjadi doze saat itu di kota Wutan yang menerima banyak penghinaan, namun Sun Er selalu berada di sampingnya untuk mendukungnya. Saat dia memikirkan sampai saat ini, Xiao Yan sekali lagi tertawa getir. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Sun Er tidak keberatan. Busur dangkal yang keras kepala terangkat di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi lurus. Dia melepaskan diri dari dada Xiao Yan dan menariknya saat dia buru-buru masuk ke kamarnya. Apa itu? Tindakan Sun Er menyebabkan Xiao Yan terkejut saat dia bertanya dengan ragu. "Ada seseorang yang aku ingin kamu temui." Sun Er tersenyum. Dia dengan lembut bertepuk tangan dengan tangannya yang lembut. Bayangan gelap dari sudut ruangan tiba-tiba meluas. Setelah itu diaglomerasi dan bergoyang dengan cepat.